saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya untuk penginjilan saya. Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdy Sambo, itu orang Kristen. Orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Ayyubi Channel dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang belum menonton video ini, dan mungkin sudah banyak ya yang telah menonton video ini, teman-teman. Kesaksian dari ketiga putra Saifuddin Ibrahim, yakni Muhammad Fikri, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi ini yang masih kecil nih, teman-teman ya, pada saat masih diasuh oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau ya. Almarhum Ustadz Insan Mokoginta yang diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan sedang sholat, teman-teman ya. Seperti apa videonya, teman-teman? Kisah lengkap, kisah murtadnya Saifuddin Ibrahim ini adalah penuturan dari ketiga putra beliau pada saat masih kecil nih, teman-teman. Kemudian berhentilah kepada suatu tempat. Murtadin Saifuddin memiliki 3 putra. Ketiga putranya ini masih seorang muslim dan mereka sangat kecewa karena ayahnya murtad. Dan permasalahan itu mengerucut kepada kepemurtadannya Abi. Abi murtad ketika saat itu. Dan berikut ini adalah testimoni ketiga putra Saifuddin Ibrahim kepada Ustadz Insan Mokoginta. Jadi, nama saya Insan LS Mokoginta. Saya berdomisili di Depok. Nah, saat ini saya sedang berada di Solo, di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Adapun tujuan saya datang ke Solo ini dalam rangka untuk menemui ketiga putra-putra yang ganteng-ganteng ini. Ini ada sehubungan ya dengan murtadnya seorang ustadz ya bernama Pak Saifuddin Ibrahim, yang kemudian beliau menjadi pendeta. Nah, ketiga anak inilah putra-putra beliau. Jadi kedatangan saya ke sini karena penasaran. Saya ingin mendengar langsung dari kesaksian mereka bertiga tentang berpindahnya bapak mereka menjadi seorang misionaris atau penginjil, bahkan pendeta. Karena bukan hanya saya yakin banyak orang Islam lainnya juga penasaran ya, karena sangat langka, sangat jarang sekali ada seorang ustadz benaran bisa murtad, meninggalkan Islam, bahkan menjadi pendeta. Dan ya alhamdulillah saya telah beberapa kali mengadakan perdebatan dengan beliau di Bandung maupun di Jakarta. Namun rasa penasaran saya belum selesai sebelum saya mendengar langsung kesaksian dari putra-putra beliau yang ganteng-ganteng 3 orang ini. Namaku Murteza Maud. Ya, sebentar teman-teman ya, saya potong. Ini tahun berapa nih?
6 tahun yang lalu ya teman-teman. Video ini sudah 6 tahun yang lalu. Fikri, anak pertama Saifuddin Ibrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, putra kedua dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, anak bungsu dari bapak saya Saifuddin Ibrahim. Subhanallah, dari nama mereka bertiga ini sangat luar biasa ya. Nama orang-orang yang sangat dikenal dan disegani ya kan di dunia. Tapi kok anehnya bapaknya kan malah meninggalkan Islam ya, bahkan menjadi penginjil. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada mereka bertiga, terserah siapa yang akan menjawab. Pertanyaan saya pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang latar belakang atau penyebab ayah kalian bisa murtad masuk ke dalam agama Kristen? Jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk menceritakan kenapa Abi berpindah dari agama Islam kemudian dia murtad menjadi seorang Nasrani, sebenarnya memang harus diawali sebuah cerita dulu. Yeah. Memang beliau, Abi kami itu dahulu juga alumni UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia ambil jurusan Usuluddin, konsentrasinya perbandingan agama. Jadi memang bukan hal yang baru ketika dia membandingkan agama, belajar tentang agama-agama yang lain, bahkan Kristen sekalipun seperti itu. Yeah. Nah, mulai dari saat itu beliau juga adalah seorang kader dari Muhammadiyah. Kemudian dia ditempatkan ya berdakwah kemana-mana, Bogor, kemudian Depok juga salah satu, Jepara, dan akhirnya ke Jepara. Kemudian menikah sama Umi gitu. Di sana bertemu dengan Umi, ya kemudian Abi pindah ke sana, kemari mengajar ya. Kemudian berhentilah kepada suatu tempat ini di Indramayu. Indramayu ini ada sebuah pesantren yang sangat besar sekali, Ustaz. Nama pesantrennya itu Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun di sana itu luar biasa sekali ya, pesantren yang megah gitu. Se-Asia Tenggara, bahkan masjidnya sampai terkenal di mana-mana, Masjid Rahmatan lil Alamin. Tapi bukan itu konsentrasinya adalah Abi memegang peran penting di sana. Abi itu adalah kepala humas di sana, juga kepala editorial majalah di sana, seorang penulis. Kemudian Abi juga selain itu juga mengajar sebagai dosen agama Islam, mengajar Al-Qur'an hadis, mengajar akidah Islam, dan juga mengajar bahasa Arab di sana. Jadi memang beliau memiliki latar belakang seperti itu. Setelah itu, ketika itu tahun 2006 gitu, Abi memang di Al-Zaitun kami sangat percaya diri gitu. Kami sangat percaya diri bahwasanya ini adalah langkah hidup yang baik gitu. Karena di Al-Zaitun alhamdulillah tempat yang luar biasa. Apa saja yang kita ingin cari, insya Allah Al-Zaitun bisa membackupi gitu loh. Namun Abi tahun 2006 beliau sempat ada permasalahan gitu kan. Permasalahan itu mengerucut kepada kepemurtadannya Abi. Abi murtad ketika saat itu tahun 2006. Dan tapi dari keluarga kami Oke, garis bawahi dulu teman-teman, tahun 2006 ya, Saifuddin Ibrahim punya permasalahan. Jika video ini dikaitkan dengan videonya Pendeta Joshua Tewu, nyambung teman-teman. Ya. Saifuddin Ibrahim keluar dari Al-Zaitun itu bukan karena begini dan begitu, karena memang bermasalah dengan Al-Zaitun ya, menurut keterangan Pendeta Joshua Tewu. Baik Umi, saya sendiri, Bang Fikri, Kak Davi, nggak ada yang mengetahui, belum ada yang mengetahui. Abi mungkin pemirsa sekalian bisa tahu gitu dari dari kesaksian Abi gitu kan. Tapi yang memang melatar belakangnya Abi itu adalah ketika Abi itu down gitu kan, merasakan mungkin ada kekecewaan terhadap lembaga ini, institusi ini, Al-Zaitun itu sendiri gitu kan. Sehingga Abi yang dulu itu pernah cerita langsung kepada saya, mengeluh kesahkan kekecewaannya itu. Dan akhirnya, tapi lambat laun saya adalah orang yang pertama di keluarga mengetahui Abi itu masuk Kristen. Orang yang pertama. Dan ketika itu saya diajak oleh Abi bilang pulang kampung gitu kan. Pulang kampung kita ke NTB. Abi memang asli dari NTB Bima. Di sana kita rekreasi dan lain-lain gitu kan. Tapi memang hal yang janggal adalah ketika kita berjalan ke sana kemari, kita sempat transit di beberapa tempat. Ada di Jakarta, ada juga di Surabaya gitu kan. Dan ketika transit, kita selalu mengunjungi, saya sama Abi berdua saja, ini mengunjungi tempat teman-temannya Abi gitu. Tapi ketika bermain ke sana, yang saya temui gitu kan, adalah teman-teman Abi itu non muslim semua gitu loh. Dari pertama kali ketemu, mohon maaf saya harus sebut tahu namanya, ada Pendeta Edi Sabto gitu kan. Pendeta Edi Sabto, kemudian juga ada yang asal dari Surabaya juga itu bapak-bapak di sana itu kan. Di sana baik orangnya, orang-orang yang baik gitu kan. Tapi memang
bagi saya itu wajar gitu kan. Bagi saya itu wajar kalau misalnya Abi itu memang bermuamalah sama mereka is okay gitu ya. Biasa gitu. Tapi ketika balik gitu, kita transit lagi ke Surabaya, dan lagi-lagi yang saya temui itu adalah Abi ini bertemannya juga sama-sama orang-orang Kristen gitu. Saya nggak pernah menemui Abi ketemu dengan orang Muslim kecuali waktu di Bimanya seperti itu. Dan akhirnya pertama kali saya mengetahui ketika balik dari Bima ya, dari Lombok kemudian kita ke Surabaya, kemudian di Surabaya ketemu teman Abi ya, dan ketika di temannya Abi saya diajaklah di suatu tempat itu. Ini rumah temannya Abi. Dan di sana saya diajak main keluar gitu oleh anaknya yang punya rumah, anaknya temannya Abi itu. Saya dibawa keluar sana. Tapi di sana gitu, saya merasa bosan dan akhirnya saya masuk ke rumah. Abi lagi berbincang di sana. Saya kira masih berbincang. Ketika saya masuk ke rumah, ada sesuatu yang mengagetkan saya dan akhirnya air mata saya langsung terkucur di situ. Yaitu Abi bilang, Abi itu sedang berdoa sama teman-teman. Memang kemarin Abi bilang sempat nginstrusin saya waktu itu saya kelas 6 SD bahwasanya Abi ini memang nanti kalau misalnya ada teman-teman Abi yang Kristen berdoa ya ikut-ikut aja doa, tundukin kepala seperti itu. Tapi yang begitu kagetin ketika mendengar doa-doanya Abi, doa-doanya temannya Abi ke Abi ya adalah untuk menyelamatkan Abi gitu loh dari kesesatan gitu loh, yaitu adalah menerima Yesus Kristus seperti itu. Jujur, Saddam sangat terpukul di situ. Saddam nangis di rumah itu, kemudian sampai akhirnya dibawa ke rumahnya ini dan akhirnya sampai ke perjalanan ke Jakarta pun masih nangis, gak bisa nahan, gitu kan. Saya berontak dengan Abi, Abi kenapa seperti ini dan yang bla 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 gitu. Abi pada awalnya bilang bahwasanya ya menerima Yesus itu adalah karena Abi berkeyakinan gitu loh, punya paradigma bahwasanya agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat tidak lain dan tidak bukan menerima Yesus sebagai juru selamat seperti itu. Ya, baiklah, tadi kita telah mendengar jawaban dari anaknya yang kedua, Saddam Hussein, tentang perpindahan abinya ke dalam agama Kristen, yang dimana ujungnya katanya jalan keselamatan itu harus melalui Yesus. Nah, dari situ saya melihat bahwa sesungguhnya pemahaman abinya saat itu memang masih sangat lemah sekali tentang Bible ya. Karena pada dasarnya Yesus itu betul dia juru selamat, tapi beliau itu juru selamat hanya untuk kaumnya, itu Bani Israel. Ya, dan itu tertulis dalam Quran, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan lil Bani Israil. Jadi Nabi Isa hanya rasul untuk Bani Israel. Dan di dalam Bible mungkin Abi sendiri nggak baca. Di dalam Bible itu ada pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel atau Bani Israel. Terus dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 23 ada ayat bunyinya begini, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya, ya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus betul juru selamat. Namanya setiap nabi, semua nabi pasti membawa jalan keselamatan, tetapi beliau itu juru selamat hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh alam semesta. Jadi periodenya udah selesai ya. Jadi periode sudah selesai dan sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Quran pun Nabi Isa yang memberi kesaksian dalam surat As-Saff. Apa kata Nabi Isa? Wa isqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ismu Ahmad. Jadi Isa sendiri memberi kesaksian dalam Quran bahwa dia itu rasul hanya untuk Bani Israel, dan menjelaskan tentang akan datangnya seorang rasul penggantinya, penerusnya, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad, Ahmad maksudnya, yang terpuji, maksudnya itu nama dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang Abi mungkin kurang jeli melihat ayat Quran dan belum memahami saat itu tentang kandungan Alkitab atau Injil. Tapi baiklah, nggak apa-apa, kita akan bahas selanjutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang setelah beliau masuk dalam agama Kristen dan menjadi penginjil, apakah ada usaha-usaha Abi kalian itu untuk mengajak istrinya, ibu kalian, dan kalian bertiga itu untuk masuk dalam agama Kristen atau mengikuti beliau? Silakan. Mengenai mengajak ayah kami Saifuddin Ibrahim, pertama kali memang saudara saya Saddam Hussein yang pertama kali mengetahui bahwasannya ayah saya Saifuddin Ibrahim murtad dan mengikuti agama Kristen. Nah, di sini kami bertiga, di sini antara saya sama Bang Fikri, di sini tidak, waktu pertama kali itu pindah ke Jakarta. Di situ kami berdua tidak mengetahui bahwasanya ayah kami itu memasuki agama Kristen. Dan ketika itu juga Bang Saddam juga galau. Dia tidak bisa langsung mengatakan bahwa ayah kami memasuki agama Kristen tersebut. Tapi setelah beberapa lama, seminggu kemudian di Jakarta, akhirnya Bang Saddam berani mengatakan kalau ayah kami itu
memasuki agama Kristen. Dan di situ kami berdua antara Bang Fikri ataupun saya pun menganggap ya aneh gitu loh. Masa seorang ustadz, kita udah diajarin sejak kecil mengenai agama Islam, lalu tiba-tiba ayah kami menerima agama Kristen sebagai Yesus sebagai juru selamat dia. Maka dia berusaha, maksudnya kalian bertiga di nama ibu kalian, ada usaha beliau untuk ikut dia. Nah, iya itu. Setelah mengatakan itu, sebelumnya itu ayah kami itu tidak langsung mengajak, tidak secara langsung. Dia pertama kali di Jakarta, dia memberi kita Alkitab satu persatu. Lalu di sana kita disuruh membuka pasal Amsal, lalu Matius, terutama Amsal itu mengenai keorangtuaan. Dia mengajari kami, lalu mendoktrin kami. Nah, di situ antara saya sama Bang Fikri itu belum mengetahui. Nah, di situ kita oke aja, mungkin sebagai ayah kita yang ustadz itu ingin mengajari. Nah, setelah seminggu kemudian ayah kami sudah ngomong ya sebelumnya ya, kalau seminggu kemudiannya Bang Sadam mengatakan bahwasanya ayah kami masuk Kristen. Nah, di situ tiba-tiba juga mama, ibu kita Nur Hayati merasa sedih, nggak percaya juga. Bukan hanya ibu kami, tentu saja saya dan Bang Fikri, Bang Sadam juga sedih ketika tahu Papa menerima. Lalu di situ Papa itu mulai semakin keras mengajari kita, karena dia tahu cepat atau lambat mama, ibu kita Nur Hayati pasti akan berusaha menghindar dari ayah. Di situ kami pun kabur dari Jakarta ke Jepara. Tapi memang sampai detik ini kami belum. Ya stop ya. Benar-benar memang Saifuddin Ibrahim sudah tahu putra-putranya Islam sebagai seorang Muslim. Malah dikasih Alkitab, disuruh baca Alkitab gitu kan. Katanya, aduh gimana nih Saifuddin? Belum pernah merasakan dibaptis dan yang lain-lain. Namun Umi sempat dibaptis juga gitu kan. Tapi Masya Allah, sumpah demi Allah gitu kan, Umi dalam hatinya itu hanyalah keterpaksaan gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan kami bertiga gitu loh dari dari supaya nggak dimurtadkan juga, Umi kemarin juga terpaksa dibaptis. Namun Insya Allah karena memang tidak sesuai dengan hati Umi, jadi ini Umi Insya Allah nggak murtad seperti itu. Katanya Umi kalian sudah meninggal ya? Iya benar Ustaz. Berarti meninggal masih dalam keadaan Muslim ya? Alhamdulillah, kami bertiga saksinya. Kemudian masalah teroris itu juga merupakan salah satu penyebab kata beliau. Alhamdulillah teman-teman, ibunda beliau, umi beliau, Saddam Hussein itu wafat dalam keadaan Islam ya. Allahumma ufirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga beliau dirahmati oleh Allah. Mana ada kata agama lain yang mengajarkan boleh membunuh sesama manusia? Itu hanya Islam yang membolehkan. Beliau angkat ayat ini, ayat ini dan itu. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Masalah membunuh tadi kita lihat. Ini ayat Bible. Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, kata anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab, teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran. Surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustaz dengan hati, Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, biasanya kita bunuh mereka semua kan? Ya enggak. Ayat itu coba baca dalam kurung di medan perang. Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan. Ya,
bahkan anak menyusut, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Ya, baiklah, barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang kalian harapkan atau ada imbauan barangkali ya terhadap abi atau ayah kalian? Silakan. Apa? Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi. Karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam. Karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itu ya Pak. Di sini kami harap abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Saddam tidak mengharapkan lagi. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Sudah tidak ada jalan lain, karena cuma satu-satunya solusinya hanyalah Islam, Abi. Abi, kebenaran sudah terlalu terungkap. Kebenaran sudah begitu nyata. Segala sesuatunya sudah teruraikan, segala sesuatunya tidak perlu dipertanyakan, karena kebenaran hanyalah ada Islam. Begitu banyak bukti-bukti konkret, abiku. Wahai abiku, Saddam hanya berharap untuk kebaikan kami bersama. Seperti kata Umi yang tadi diucapkan oleh Bang Fikri, biarlah kita menjadi keluarga yang Islam, dan setiap apa yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah, dan akhirnya apa? Kita dipertemukan di surga, di surganya ya Allah. Ya hadirin, demikianlah pertemuan kita. Tapi sebelumnya apa yang sudah disampaikan oleh anak keduanya Saddam Hussein ini sangat luar biasa. Beliau mengajak, menghimbau ayahnya agar supaya kembali ke Islam, sebagaimana beliau mengangkat kata di surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam, artinya sesungguhnya agama yang diridhoi insyaallah hanya Islam. Berarti selain pada Islam tidak diridhoi. Bahkan ada satu ayat lagi lebih menarik sebenarnya, surat Al-Imran ayat 85. Itu ayat 3, ayat lagi lain itu surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu surat 5 ayat 3 ya, di mana Allah telah menyempurnakan, meridhoi Islam itu sebagai agama bagi kita. Dan satu lagi yang saya tambahkan, surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Artinya barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Allahu Akbar. Ini dia videonya ya teman-teman. Luar biasa perjuangan dari ketiga putra Saifuddin Ibrahim ya. Sejak kecil sudah didoktrin, digembleng, disuruh baca Alkitab, disuruh belajar Alkitab dan lain sebagainya. Dan mereka bertiga masih kokoh di dalam Islam ya. Dan umi beliau fa insyaallah mati dalam keadaan Islam. Dan pesan daripada umi beliau, jangan sampai keluar dari Islam. Dan umi beliau juga berharap bahwa Saifuddin Ibrahim bertobat dan kembali kepada Islam. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, sepak terjang daripada Saifuddin Ibrahim. Begitu keluar dari Al-Zaitun, langsung menemui teman-temannya, yakni pendeta-pendeta. Ini menurut penuturan daripada Saddam Hussein. Dan sekarang nasib Saifuddin Ibrahim begini teman-teman. Kalian orang Kristen harus benar-benar mendonasikan uangmu kepada saya, berapa sajalah, meskipun 20.000 sebulan, yang penting rutin katanya. Dan keyakinan saya teman-teman, Saifuddin Ibrahim ini memang bermasalah dengan Al-Zaitun, itu memang bermasalah ya. Nggak ada bukan nggak ada hujan, bukan nggak ada angin, tiba-tiba murtad masuk Kristen, itu nggak mungkin. Tapi pandangan saya memang Saifuddin Ibrahim ini yang bermasalah dengan Al-Zaitun teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.